Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah dari ini di bulan Ramadan pada hari yang ke-11. Allah memberikan kepada kita kesempatan, kemudahan untuk hadir di majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga mudahnya kita hadir di majelis ilmu ini merupakan tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan jadikan dia paham terkait dengan agamanya. Dan insya Allah pada majelis ini adalah di antara cara antum memahami agama, yaitu antum belajar bahasa Arab. Dan ini adalah cara supaya antum bisa memahami agama Allah. Ini usaha dari kita. Semoga kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Tayyib. Insya Allah hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-74 di dalam majelis bahasa Arab online ini. Dan insya Allah pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran di Dars yang ada pada DL2. Kami dari panitia sudah menginformasikan kepada antum seluruh peserta agar mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir DL1 dan mempersiapkan diri tentunya dengan banyak-banyak mumurojaah dan mengulang pelajaran yang telah antum dapatkan dengan berbagai fasilitas yang ada yang telah kami sediakan seperti rekaman dan juga dengan antum melihat membuka buku catatan yang mencatat faedah dari Ustadz Ami Ahmad hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kemudian kami menghimbau seluruh peserta karena ini sudah masuk di pertemuan ke-74,
sudah lumayan. Agar antum senantiasa memperbaharui semangat dan memperbarui niatnya terus di dalam belajar menuntut ilmu. Karena niat yang benar merupakan sebab mudahnya memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kemudian kami juga mengingatkan seluruh peserta agar memperhatikan tata tertib majelis online yang telah kita sepakati. Yang paling utama adalah terkait dengan sikap tawadhuh dalam belajar. Hadir di dalam majelis ilmu, menggunakan pakaian yang rapi, layaknya seorang thalibul ilm, mengambil faedah yang banyak dari Ustadz Ami Ahmad hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kemudian bertanya dan semangat di dalam menuntut ilmu. Jika masih ada yang belum antum pahami, silahkan ditanyakan kepada Ustadz Ami Ahmad pada sesinya. Dan jika Ustadz Ami Ahmad meminta antum untuk menjawab, mengerjakan latihan, antum harus semangat untuk menjawab. Nah, Thayyib, itu saja tanpa memperpanjang muqaddimah di sini. Dan Ustadz Ami Ahmad juga telah hadir di antara kita pada majelis online ini. Marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan beliau sampaikan. Kepada Ustadz Ami Ahmad hafizahullah ta'ala wa ra'ah, waktu dan kesempatannya kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Terima kasih Ustaz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Monggo langsung saja kita lanjutkan materinya. Sudah selesai dari latihan 8 ya. Yaitu terkait penggunaan du. Baik. Sekarang kita akan masuk pada poin 9, latihan 9. Saya bacakan dulu perintahnya. Iqra'il amthilata. Bacalah contoh-contoh. Tsumma hawwilil jumlatal atiyata mithlaha. Kemudian rubahlah jumlah tersebut, ya, jumlah berikut semisalnya. Nah, di sini kita belajar untuk menggunakan du beserta kawan-kawannya. Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, du itu untuk mufrad mudzakkar. Bagaimana kalau mudzakkar, begitu pula dengan muannats, baik yang mufrad, mutsanna maupun jamak, itu nanti berbeda penggunaannya. Ya. Baik. Terlebih dahulu perlu kita ketahui bahwasanya du dan kawan-kawannya itu nanti itu artinya sebelum menjadi idhofah, du itu memiliki bentuk yang asli. Ya, du dan kawan-kawan itu memiliki bentuk yang asli. Nah, bentuk yang asli ini harus kita pahami, harus kita ketahui, ya, nanti akan kita tuliskan, insyaallah. Dan masing-masing dari du beserta kawan-kawannya tersebut
memiliki kategori isim yang berbeda. Nanti akan kita buktikan. Ya. Kalau dhu itu kan termasuk dari al-asmaul khamsah, gitu ya. Bagaimana kalau untuk yang musanna, untuk yang jama, ya, masuk kategori isim apa? Nanti ada keterangannya. Baik. Prinsip dari idhofah sebagaimana yang sudah kita pelajari adalah yang ada nunnya dibuang nunnya, yang ada tanwinnya dibuang tanwinnya. Kan begitu cara membuat mudhof. Cara membuat mudhof sekali lagi yang ada Voice dan mic-nya termute. Oh, Masya Allah ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Baik. Jadi prinsipnya adalah tadi kan sudah saya sampaikan, itu dan kawan-kawan itu dalam penggunaannya menggunakan konsep idhofah. Begitu ya, menggunakan konsep idhofah. Kemudian prinsip dari penggunaan mudhof adalah yang ada nunnya dibuang nunnya, yang ada tanwinnya dibuang tanwinnya. Ya. Nah, dzu dan kawan-kawan itu ketika sebelum menjadi mudhof, maka dia memiliki bentuk aslinya. Bagaimana bentuk aslinya? Monggo ditulis, saya diktekan. Ya. Bentuk asli dari dzu dan kawan-kawan. Dzu DKK begitu boleh. Dzu-nya ditulis dengan Arab ya, yaitu dzal dan wawu seperti ada di kitabnya itu. Bentuk asli dari dzu dan kawan-kawan. Monggo ditulis pertama dzu ya, dzu. Kemudian ditulis ke kiri dzawani. Dzawani, wawunya panjang diberi alif. Dzawani. Dzal berharokat fathah, wawunya fathah, nun kasroh. Setelah wawu ada alifnya, dzawani. Jadi dzu, dzawani, kemudian dzawuna. Wawunya dua, dzawuna. Setelah wawu ada wawu lagi untuk memanjangkan wawunya. Dzawuna. Bisa ya menulisnya ya? Nah. Itu baris yang pertama untuk mudzakkar gitu ya. Mungkin bisa diberi keterangan sendiri. Mudzakkar begitu ya. Terus bawahnya ditulis untuk yang muannats dzatun, dzatun, dalnya panjang diberi alif setelah dal, kemudian tun, taknya di domaten, dzatun. Kemudian dawatani, dawatani, wawunya panjang, taknya panjang, dawatani. Dan dawatun, dawatun, wawunya panjang.
Ini untuk yang mu'anats, ya. Jadi baris yang pertama tadi du, dawani, dawuna. Itu untuk mufrad, musanna, jamak. Jadi du itu untuk mufrad muzakkar, dawani musanna muzakkar, dawuna itu jamak muzakkar. Berikutnya dzatun itu untuk mufrad muannats, dzawatani ya musanna muannats, dzawatun jamak muannats. Coba kita cek tulisannya. Kaisar dibaca Kaisar, coba dibaca lagi. Yang Du, ya itu zawani, dibaca. zabuna, manatsnya zatun, zawatani, zuwatun. Loh ya kan? Ya, bukan duatun, dawatun. Zawatun. Nah, ini perlu dicek ya. Kain sama. Nanti dikira gurunya ngajari nggak benar. Baik. Ustaz, bisa diulang. Ini juga berantakan tulisannya. Antum kok serunya berantakan. Coba tuh baca Diana. Atau baca, nanti kita cek yang salah yang mana. Du, Dawani, dawuna, oke. datun, dawatani, dawatun. Dawatani, wawunya panjang gitu ya. Dawatani, watani sama-sama panjang. Dawatani, dawatun. Baik. Siapa lagi yang perlu divalidasi? Aulia, coba Aulia. Dibaca. Du, dawani, dawuna, zatun, dawatani, dawatun. Baik, betul. Satu lagi kita ini. Hans, silakan Hans. Dibaca Hans. Untuk muzakkar duwuna, dawani. Loh. Kok ada duwuna dari mana itu? Apa? Yang mufrad mudzakkar dulu, yang mufrad dulu. Mufrad dawatu, Loh. dawani. Iya kan? Saya masih salah. Sebentar. Du, yang pertama itu du. Nah, Oh, iya. yang itu jangan coret, ditulis lagi coba. Saya diktekan. Ini yang mufrad mudzakkar, bukan duwuna. Du, dawani, Dawani. dawuna. Nah, terus yang muannats dzatun, dalnya panjang, kemudian tun. Tun ini pakai tak mutaharrika ya, bukan tak marbutoh. Ya. Di sini nggak ada yang pakai tak marbutoh. Taknya tak mutaharrika, tak yang terbuka. Ya, tak biasa. Dzatun, dawatani, dawatun. Oke, antum benahi dulu, nanti kita cek lagi. Kita coba dulu ke ini, Gibraltar, silakan dibaca, Gibraltar. Du, dawani, dawuna, datun, dawatani, dawatun. Baik, betul, khair insyaallah. Satu lagi, Muhammad Fathi, silakan dibaca. Du, zawani, zawuna, zatun, dawatani, dawatun. Baik, mabrur insyaallah. Nah, sekarang kembali ke Hans lagi, coba dibaca Hans. Du, dawani, dawuna. Dawatu,
Dawata. Nah, yang mufrad mu'anats nggak pakai wawu. Zatun, Ustaz. Zatun, ya, nggak pakai wawu ya. Yang mufrad mu'anats zatun. Zatun. Ya. Dawatani. Dawatun. Baik, khair insyaallah. Itu adalah kondisi du yang asli. Bentuk yang asli ketika belum menjadi mudhof. Nah, sekarang antum tulis, saya diktekan lagi. Bentuk du dan kawan-kawan ketika sudah menjadi mudhof. Bentuk du dan kawan-kawan ketika sudah menjadi mudhof. Tadi prinsipnya bagaimana? Yang ada nunnya dibuang nunnya, yang ada tanwinnya dibuang tanwinnya. Memang begitu kan cara buat mudhof ya, sudah kita pelajari. Berarti dari tasrifan du dan kawan-kawan itu mari kita terapkan. Yang ada nunnya kita buang, yang ada tanwinnya kita buang. Pertama dari du, ya silakan langsung ditulis du. Ya, ini memang apa adanya du, nggak ada nun, nggak ada tanwin, berarti memang seperti itu. Zawani, nah ada nunnya kan, berarti ninya kita buang. Jadilah dawa, nah, gitu. Dawa, ya itu kalau sudah menjadi mudhof. Kemudian dawuna, nanya kita buang nunnya. Jadilah dawu, ya dawu. Kemudian datun, ada tanwinnya ya. Tanwinnya saja yang dibuang, hurufnya nggak dibuang. Berarti menjadi datu. Datu, tanpa tanwin. Kemudian yang musanna mu'annats, dawatani, ada nunnya, ni itu, berarti itu kita buang. Jadilah dawata. Dawata. Baik. Kemudian dawatun, ada tanwinnya, dawatun. Ya, tanwinnya kita buang menjadi dawatu. Seperti itu nanti penggunaannya kalau sudah menjadi mudhof. Saya ulang, du, dawa, dawu, datu, ya, dawata, dawatu. Nah, gitu ya. Nah. Insyaallah. Sekarang berikutnya mari kita tentukan masing-masing dari du dan kawan-kawan itu masuk kategori isim apa. Untuk yang du sudah jelas, itu masuk kategori al-asmaul khamsah. Ya, sehingga nanti i'rabnya mengikuti al-asmaul khamsah. I'rabnya apa? Sutriman. I'rabnya apa? Al-asmaul khamsah. Silakan disebutkan. Silakan, Sutriman. Enggak Ustaz, dengarnya sama. Sutriman, silakan. Marfu bil dhammah, mansubil ya. Mansubil ya. Mansubil alif, majrur bil ya, Ustaz. Coba diulang lagi. Marfu bil dhammah, mansubil alif, majrur bil ya. Mah itu huruf apa harokat? Huruf Ustaz. Harokat. Harokat. Kalau alif sama ya itu apa? Huruf apa harokat? Huruf Ustaz. Huruf. Marfu bil waw Ustaz. Antum disuruhnya. Ngantuk Ustaz. Tabur antara al-haq dan al-batil. Oke Ustaz. Khair insyaallah. Marfu bil wawi, mansub bil alif, majrur bil ya. Berarti du nanti seperti itu. Ketika marfu bunyinya du, mansub da, majrur di.
Gitu ya. Khair insyaallah. Itu yang tuh masuk kategori al-asmaul khamsah. Kemudian yang dawani tadi ya, dawani atau dawa masuk kategori isim apa? Firman. Isim musannas. Isim musanna, betul. I'rabnya silakan disebut. Marfu bil alif, mansub bil yai, majrul bil yai. Iya. Marfu bil alif, mansub bil ya, majrur bil ya. Berarti dawa itu marfu. Nanti kalau mansub dan majrur bunyinya dawai. Ya, dawai. Dan ini juga ada beberapa disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, dawai adlim minkum. Surat Al-Baqarah. Ada di sana dawai. Nah, itu dari kata dawa. Ya, dawa. Baik, untuk dawa masuk kemudian dawuna atau dawu. Ubaid masuk isim apa? Dawuna atau dawu. Silakan Ubaid. Nah, Ustaz. Ya, isim apa? Al-asmaul khamsah, Ustaz. Al-asmaul khamsah. Kenapa kau termasuk al-asmaul khamsah? Kenapa kau termasuk al-asmaul khamsah? Anggota dari al-asmaul khamsah itu apa? Ubaid, sebutkan. Al-asmaul khamsah, anggotanya. Abuka, Hamuka, Zuka, Abuka, Hamuka, Huka, Akuka, Zumalin. Ya, ada kata dawuna di situ. Ada kata dawuna? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Tidak ada. Kok bisa masuk al-asmaul khamsah, gimana ceritanya? Berarti bukan al-asmaul khamsah. Dawuna. Ini wawun nun itu isim apa, Ubed? Isim jamak mudzakkar salim, Ustaz. Jamak mudzakkar salim, betul. Bukan al-asmaul khamsah, ya. Baik. Pokoknya al-asmaul khamsah itu eksklusif. Cuma 5 itu saja anggotanya. Ya, nggak bisa dikias-kiaskan. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. 5 itu saja al-asmaul khamsah. Cuma yang KKK dan malinnya itu mudhof ilaihnya bisa diganti dengan lafadz yang lain. Tapi depannya itu abu, akhu, hamu, fu, dan du. Ya. Nah, berarti dawuna masuk kategori jamak mudzakkar salim. Silakan disebutkan i'rabnya, Ubaid. Jamak mudzakkar salim. Marfu bil wawi, mansub bil ya, majrur bil ya. Betul, khair insyaallah. Marfu bil wawi, mansub bil ya, majrur bil ya. Khair. Berarti kata dawu itu kalau dia mansub atau majrur bunyinya dawi. Ya, dari dawu ketika marfu, mansub dan majrurnya berbunyi dawi. Loh kok wawu yang pertama jadinya kasroh? Itu namanya munasabah, sudah pernah kita singgung ya. Sudah pernah kita terangkan. Ya, harokat dhamma itu kalau bertemu dengan ya sukun, maka dia perlu bermunasabah menjadi kasroh supaya mudah dibaca. Jadi bukan dawi, tapi dawi. Ya, khair insyaallah. Naam. Berikutnya zatun atau zatu. Rahmat, silakan. Isim apa itu? Zatun. Isim jamak muannas salim, Ustaz. Kenapa kok jamak muannas salim?
Ya zatun. Diakhiri apa? Alif sama tun. Diakhiri alif dan ta. Ya, alif ta asli apa Ah, alif ta? ya. Itu alif ta-nya itu. Itu alif ta-nya asli atau tambahan? Zatun. Datun itu. Coba dihilangkan atunnya itu. Asli. Jadinya apa bunyinya? Jadinya apa bunyinya? Zatu. Terus da itu apa? Lagi pula datun itu tadi digunakan untuk apa, Rahmat? Zatun digunakan untuk memanas ini. Ya, yang manas. Lah ya, yang berapa jumlahnya? Jumlahnya zatun. Mufrad. Mufrad mu'annas. Iya. Namanya saja mufrad mu'annas, kok jadi jamak? Oh iya. Nah, jadi jangan selalu kalau ada atun langsung dihukumi jamak mu'annas salim. Ya, dilihat dulu. Dicek dulu ya. Oh, ini untuk mufrad mu'annas. Atun di situ alif ta-nya alif ta asli, nggak bisa dihilangkan. Waktu itu sudah pernah kita pelajari jamak muannas salim itu berakhiran atun atau alif ta, tapi yang alif ta tambahan. Apa bukti itu alif ta tambahan? Seandainya alif ta itu dibuang, maka lafadznya tidak rusak. Kembali ke bentuk mufradnya. Misalnya muslimatun, alif ta-nya kita buang, jadilah muslimatun. Nah, begitu ya. Rahmat ya. Iya, Ustaz. Jadi sekali lagi, datun termasuk isim apa? Isim mufrad. Isim mufrad, nggak usah bingung-bingung. Mufrad itu kan bisa mudzakkar, bisa muannats ya kan? Yes, yang penting jumlahnya satu, ada tanwinnya, nggak ada bengkongnya. Nah, itu isim mufrad. Yes, gitu ya. Baik, sekarang sebutkan i'rabnya isim mufrad, silakan. Marfu' bil dhammah, mansub bil fathah, majrur bil kasrah. Baik. Berarti kata datun atau datu itu kalau marfu datu, ketika mansub data, ketika majrur dati. Yes, nah, gitu ya. Karena itu adalah isim mufrad. Nah, ini harus diketahui supaya nanti kalau menerapkan penggunaan dzu dan kawan-kawannya ini kita bisa mengirab dengan benar. Ya, jangan sampai keliru mengidentifikasi kategori isimnya. Baik. Tani, Pak Tani. Dama isim musanna, Ustaz. Isim musanna, betul. Namanya saja untuk musanna, ya. Yeah. Musanna yang muannas. Pokoknya berbunyi ani itu adalah isim musanna. Cuma di sini musanna yang muannas jenisnya, gitu ya. Baik. Dawatani atau dawata ketika nunnya dibuang sudah menjadi mudhof. Dawata ya, ini masuk kategori isim musanna. I'rabnya tadi marfu' bil alif, mansub bil ya, majrur bil ya. Ya, jadi dawata itu marfu'. Ketika mansub atau majrur, dawatai. Ya, alifnya dirubah menjadi ya sebagai tanda mansub dan majrurnya. Dawatai. Baik. Khair insyaallah. Kalau dawatun, Pak Geri, monggo Pak Geri, isim apa? Dawatun. Jamak muannas salim, Ustaz. Betul, jamak muannas salim. I'rabnya pripun? Marfu bi dhamma, mansub bi kasroh, kemudian majrurnya bi kasroh, Ustaz. Betul, res. Marfu bi dhammah, mansub bil kasroh, majrur bil kasroh. Sehingga bunyi dawatun atau dawatu itu marfu. Ketika mansub dan majrur bunyinya dawati. Ya, dawati. Tinggal domahnya dirubah menjadi kasroh sebagai tanda mansub dan majrur. Ya, jamak muannas salim.
Bisa difahami ya? Nah, ini sangat penting supaya nanti kita bisa menerapkan penggunaan du dan kawan-kawan ini dengan i'rab yang benar. Oh, ini masuk kategori al-asmaul khamsah. Kalau marfu begini, mansub begini, majrur begini. Oh, ini masuk kategori jamak mudzakkar salim, i'rabnya seperti ini dan lain sebagainya. Gitu ya. Misalnya kita salah mengidentifikasi kategori isimnya, misalnya tadi yang datun disebut jamak muannats salim, ya. Harusnya ketika mansubnya itu dengan fathah datun itu, tapi karena kita mengira itu sebagai jamak muannats salim, akhirnya mansubnya dengan kasroh. Jadi dati begitu ya. Padahal harusnya data. Baik, sampai di sini bisa difahami. Ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan. Oh, Ustaz. Ye, Pak Budi. Untuk monggo. yang jamak muannats salim, yang dawu tadi, majrurnya ditulis dawi dengan ya langsung sambung dia tuh dawi gitu, Ustaz. Nggih. Dawi, nggih, jamak mudzakkar salim. Setelah wawu langsung diberi ya. Nggih, Tapi wawunya ada berubah jadi ya. untuk Apa? wawunya ada majrurnya juga sebelum di ya. Itu bukan boten Pak, itu namanya munasabah. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Itu namanya munasabah. Munasabah itu menyesuaikan, beradaptasi. Ya, karena kaidah i'lalnya nanti kalau kita belajar shorof ada kaidah i'lal, ya. Harokat domah kalau bertemu ya sukun maka domah itu bermunasabah menjadi kasroh. Gitu ya? Yeah. Jadi domah yang ada pada wawu yang pertama itu nanti dirubah menjadi kasroh. Kenapa? Harus bermunasabah dengan ya sukun. Semua tujuan munasabah itu adalah agar mudah dibaca. Ya, kalau dibaca dawi gitu kan susah Pak, ya? Makanya dibaca dawi. Nah, domahnya itu menjadi kasroh. Tapi kasrohnya wawu itu bukan majrur Pak, ya? Itu munasabah. Kalau tanda i'rabnya ya pada wawu atau ya yang kedua itu. Itu Pak Budi, ya? Kalau ini kan tadi ada bentuk yang pertama tadi kan bentuk marfu'nya gitu ya Ustaz, yang du, dawa, dawu itu bentuk marfu'nya gitu ya. Lalu bentuk majrurnya mengikuti ada dawai, ada dawi gitu. Ada apakah ada bentuk mansubnya nanti gimana Ustaz? Ya tinggal mansubnya dengan apa Pak? Kan tadi sudah kita sebutkan satu persatu dari kategori isimnya. Misalnya du, tadi du masuk kategori isim apa Pak? Du itu isim al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah. Kan marfu bil wawi, mansub bil alif, majrur ya. Budi ya? Berarti tulisan du, lafadz du itu marfu dengan wawu, bacanya du. Ketika mansub menjadi da. Jadi setelah dal itu ada alifnya, da. Ketika majrur menjadi nah, begitu Pak. Contoh yang dawuna, misalnya dawu, tadi kan masuk kategori jamak mudzakkar salim. Marfu bil wawi, mansub bil majrur bil ya. Dawu dengan wawu itu berarti dia marfu. Kalau mansub dan majrurnya kan dengan ya, berarti wawunya kita rubah menjadi ya. Dengan konsekuensi wawu yang pertama yang doma itu domanya dirubah menjadi kasroh karena bermunasabah. Jadilah dawi. Begitu Pak Budi ya? Jadi maksudnya bagaimana? Dengan apa? Ya sesuai dengan isim masing-masing. Ada yang masuk kategori isim mufrad, isim mutana, jamak mudzakkar salim, al-asmaul khamsah, jamak muannats salim, dan isim mutana. Begitu Pak Budi ya? Mabrur. Nah, ada lagi monggo silakan yang perlu ditanyakan. Apa Ustaz? Oke, monggo. Untuk mutana sama jamak mudzakarnya ini mulhaq bukan Ustaz? Contoh mulhaq. Yang mana? Isim mutana. Iya, memang terkadang saya tidak menyebut mulhaq itu karena istilahnya masih pemula, masih pemula. Nah, iya Ustaz. Iya. Tapi termasuk contoh mulhaq ini. Nah, kita harus lihat dulu syarat dari isim mutana itu adalah harus memiliki bentuk mufrad.
harus memiliki bentuk mufrad. Kalau tidak ada bentuk mufradnya, ya meskipun itu bentuknya seperti isim mutsanna, maka itu bukan isim mutsanna. Contohnya kata ithnani. Ya, ithnani itu namanya mulhaq. Ya, mulhaq kenapa? Karena ithnani itu nggak ada bentuk mufradnya, nggak ada namanya ithnun gitu ya. Ya, seterimannya. Tidak ada bentuk mufradnya. Sedangkan kalau zawani, mari kita cek apakah ada bentuk mufradnya? Ada, Ustaz. Ada, yaitu apa? Zu. Itu bentuk mufradnya. Ya. Dawatani juga begitu, ada bentuk mufradnya, zatun itu. Ya, ada bentuk mufradnya. Begitu ya. Baik. Jadi kalau ini namanya isim mutsanna. Saya mengidentifikasi berarti ngelihat dari mufradnya, Ustaz. Iya, salah syaratnya adalah memiliki bentuk mufrad. Ya, memiliki bentuk mufrad. Kalau ada suatu lafadz yang meskipun berbunyi ani di belakang, tapi ketika dicek tidak ada bentuk mufradnya, maka itu bukan isim mutsanna yang mutlak, tapi mulhaq. Mulhaq bil mutsanna, diikutkan i'rabnya dengan isim mutsanna. Contohnya ithnani itu tadi. Itu syarat yang salah satunya saja. Ada syarat yang lain dari isim mutsanna, ya. Misalnya harus berasal dari dua kata yang sama. Misalnya kita mengatakan baitani, itu hakikatnya adalah dari baitun plus baitun. Jadilah baitani. Kolamani misalnya itu dari kata kolamun plus kolamun. Kitabani dari kata kitabun plus kitabun. Dua kata yang sama dijadikan satu menjadi isim mutsanna. Adapun kalau ada suatu lafaz yang seolah-olah seperti isim mutsanna berakhiran ani, tetapi itu hakikatnya tidak berasal dari kata yang sama, maka itu juga bukan isim mutsanna, itu mulhaq. Contoh misalnya, orang Arab itu kalau menyebut al-umaroni, dua Umar, itu maksudnya adalah Umar dan Amr. Umar dan Amr, apakah itu dua kata yang sama? Berbeda. Sehingga umaroni itu bukan isim mutsanna tapi mulhaq. Begitu pula seperti yang pernah kita berikan ya, kata abawani. Ya, kedua orang tua. Abawani. Apakah itu maksudnya abun dan abun? Memiliki dua bapak begitu. Maksudnya adalah abun dan umun. Cuma orang Arab menyebutnya abawani, kedua orang tua, ya. Bukan artinya dua bapak, bukan begitu. Maka kata abawani begitu, itu bukan isim mutsanna tapi mulhaq. Begitu ya, seteriman ya. Ya, baik. Jadi tinggal dilihat syarat-syarat itu tadi terpenuhi atau tidak untuk menentukan sebagai isim mutsanna. Baik, khairissalam. Sedikit lagi ya, kita lanjutkan dulu. Kita cek dulu untuk Ade Purwanto. Misalnya dua mobil itu, dua mobil berarti nanti menggunakan apa? Du dan kawan-kawan ini. Ada du, dawani, dawuna, datun, dawatani, datun. Kalau dua mobil menggunakan apa? Silakan Adi Purwanto. Loh kok lama? Menggunakan apa? Nggak ada suaranya. Tes. Ya, baik. Yang dawata, Ustaz. Dawata, baik. Dawatani ya. Dawatani, baik. Dawata. Ya. Berikutnya. At-tulabu, para murid laki-laki. At-tulabu. Aulia, menggunakan apa Aulia? Menggunakan Ustaz, dawu. Oh, jangan at-tulabu. Di sini ada soalnya. Di sini ada soalnya di kitabnya ya. Saya ganti. Misalnya
Al-ummahatu. Al-ummahatu. Menggunakan akan ini Ustaz. Dawatun. Dawatun, betul. Baik. Ini harus dicek seperti ini ya. Khawatirnya nggak paham nanti. Baik. Amin. Kalau ada dua pedagang, menggunakan apa? Dua pedagang. Zawani. Dawani, baik. Khair. Berikutnya Hafid Akil. Kalau ada as-sa'atu, jam, menggunakan apa? As-sa'atu. Dawatani. As-sa'atu. Nah, jamnya berapa itu jamnya? Oh, Satu atau dua? Satu. Satu. Dawani. Loh, dilihat jam. Nasnya. Iya. Datun. Ya kan? Nah, ini yang saya maksud ya. Jadi harus benar-benar Iya, dipastikan. Nggak bisa kita belajar tuh hanya lewat begitu, nggak bisa. Harus dipastikan itu. Ya, benar-benar dipahami atau tidak. Hafid Sutanto misalnya, ada kata atajiru, pedagang. Menggunakan zu, baik. Gitu ya. Jadi harus kita cek dulu jumlahnya berapa, jenisnya apa. Ya, apakah mufrad, musanna, jamak, kemudian mudzakkar atau muannats, diterapkan seperti itu. Begitu ya, khair insyaallah. Mungkin cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Adapun yang latihannya itu tidak usah kita kerjakan. Ya, itu hanya sekedar merubah dari mufrad menjadi yang kedua itu jamak mudzakkar, yang ketiga itu mufrad muannats, yang keempat itu jamak muannats. Itu saja intinya ya. Nah, yang penting sekarang kita sudah paham penggunaan du dan kawan-kawan itu seperti apa. Begitu ya, masuk kategori isim apa, penggunaannya seperti apa, itu dilihat jenisnya apa dan jumlahnya berapa. Baik. Sebelum ditutup, barangkali ada yang perlu ditanyakan lagi, monggo silakan. Ada yang perlu diperjelas lagi? Cukup ya? Baik. Kalau begitu, cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Insya Allah dilanjut pertemuan berikutnya. Nah, nanti pertemuan berikutnya itu adalah tentang penggunaan la'alla, insya Allah. Kemudian penggunaan isim mankus yang membuang ya lazimahnya. Ya, isim mankus yang membuang ya lazimahnya, itu ada syarat-syaratnya, tidak sembarangan. Ya, nanti ada 3 syarat utamanya. Dan berikutnya adalah penggunaan angka 100 dan 1000. Ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Baik, kami akhiri dulu pertemuan hari ini. Kurang lebih boleh tanya, Ustaz. Untuk intihamnya di bulan Ramadan atau selesai Ramadan gitu, Ustaz? Ya, nanti kita informasikan ya. Kita koordinasi dulu dengan panitia nanti ya. Siap, insyaallah. Ya, siap-siap saja ya. Baik. Cukup ya, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.